Agnes Gunawaran bersama teman saya Sinar Jaya dari kelompok 11 kelas manajemen A2. Mau menjelaskan tentang materi kami, tanggung jawab sosial suatu bisnis. Tanggung jawab sosial suatu bisnis atau CSR, Corporate Social Responsibility, merupakan bentuk kepedulian suatu bisnis terhadap lingkungan eksternal suatu bisnis melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, menjaga ketertiban, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial suatu bisnis. Klasifikasi aspek pendorong tanggung jawab sosial. Yang pertama, dorongan dari pihak luar atau dari lingkungan masyarakat. Yang kedua, dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa karsa dan karya. Dorongan tanggung jawab sosial. Yang pertama, peningkatan moral kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja. Yang kedua, adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta manajemen partisipatif. Yang ketiga, peningkatan mutu produksi yang diadakan oleh terbentuknya rasa percaya diri karyawan. Yang keempat, kepercayaan konsumen yang meningkatkan dan merupakan dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perusahaan. Etika bisnis. Etika bisnis adalah penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbulnya dari pihak internal yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Hubungan antar bisnis sama konsumen. Hubungan antar bisnis dengan pelanggan atau konsumen merupakan hubungan paling dasar dalam suatu bisnis. Hubungan ini mengenai kualitas produk, kemasan, cara promosi, dan layanan purna jual. Hubungan dengan karyawan biasanya disebut dengan hubungan employer dengan employee. Di dalamnya termasuk penerimaan, latihan, promosi, transfer, demosi, dan PHK. Hubungan antar bisnis. Pemberi informasi hubungan yang terjadi di antara perusahaan, baik perusahaan kolega, pesaing, penyalur, grosir, maupun distributornya. Hubungan dengan investor. Pemberian informasi yang benar terhadap investor maupun calon investor merupakan bentuk hubungan yang menjaga terhindar pengambilan keputusan yang keliru. Nama saya Sinar Jaya, NPM 19111081, akan melanjutkan dari teman saya, yaitu fungsi etika bisnis. Untuk membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang, berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing, dan dapat mengurangkan dana yang diakibatkan dari pencegahan baik internal perusahaan itu sendiri maupun eksternal. Yang selanjutnya, prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis adalah kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap merupakan poin penting dalam menjalankan usaha, sekalipun membangun kepercayaan diri sendiri, mulai dari memberikan informasi dan menganalisis kekurangan perusahaan. Dan ada juga poin penting, yaitu integrasi. Dapat diartikan sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dan juga loyalitas merupakan hal yang paling penting dalam berbisnis. Selanjutnya, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial suatu bisnis. Pelaksanaan hubungan industri Pancasila, kesepakatan kerjasama yang dijalankan usaha dan karyawan diutarakan dalam buku ataupun jurnal. Analisis mengenalkan dampak lingkungan dan juga produksi untuk bentuk partisipasi membangun lingkungan. Dan yang terakhir yang paling penting dalam berbisnis adalah penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan pekerja. K3, berfungsi menjaga keselamatan seperti topi, pengaman, masker, pelindung, dan juga pakaian khusus ataupun uniform. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.